Nama Cyrus Margono kini mencuri perhatian menjelang persiapan tim Merah Putih untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang di laga lanjutan putaran ketiga. Ramai soal FIFA yang kini menyoroti laga timnas kontra timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Benarkah Asnawi Mangko Alam dan juga Muhammad Ferrari dipanggil ke skuad ASEAN All-Star melawan Manchester United? Nama Messelgers kini menjadi incaran klub besar Italia setelah FC20 berpotensi melepas sang pemain di musim panas mendatang. Dua pemain timnas senior kini mencuri perhatian setelah terus mensupport para pemain skuad Garuda Muda yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Emil Audero mendadak mengaku kecewa di wawancara terbarunya di Italia. Semen informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain kebanggaan timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangko Alam dan juga Muhammad Ferrari kini mendapatkan kehormatan besar dengan dipanggilnya ke skuad ASEAN All-Star, di mana tim ini dibentuk khusus untuk menghadapi klub raksasa Liga Inggris yaitu Manchester United. Dalam laga persahabatan ini nantinya akan digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia pada 28 Mei 2025. Pemanggilan Asnawi dan juga Ferrari ini pertama kali mencuat melalui informasi yang dibagikan oleh akun pencari bakat sepak bola di media sosial. Kehadiran Asnawi dan Ferrari ke skuad ASEAN All-Star tentu menjadi sorotan karena menandai kontribusi nyata Indonesia di level sepak bola regional. Dua wakil dari Indonesia, Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Ferrari, dipanggil untuk bergabung dengan ASEAN All-Star melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil Malaysia, tulis akun football.indonesia. Ya, bagi Asnawi tentu ini bukan sekedar pertandingan biasa, di mana laga melawan MU ini bisa menjadi kesempatan balas dendam simbolis, mengingat ia pernah berhadapan langsung dengan winger andalan MU yaitu Garnacho. Momen itu terjadi di saat timnas Indonesia melawan Argentina di laga FIFA Matchday pada tahun 2023 yang lalu. Kala itu duel Asnawi dan Garnacho sempat menjadi perhatian karena intensitasnya di lapangan. Ya, sedangkan Muhammad Ferrari pun tidak kalah termotivasi, di mana ia sebagai bek muda Indonesia tentunya laga ini akan menjadi ajang pembuktian kualitas. Terlebih lagi ini adalah kesempatan langka karena tampil di pertandingan internasional bersama para pemain terbaik di Asia Tenggara. Nama Cyrus Margono kini kembali ramai dibahas menjelang persiapan tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang, di mana beberapa penggemar skuad Garuda kini kembali mempertanyakan peluang Cyrus Margono untuk bergabung bersama skuad Garuda. Hal itu mengingat kemampuannya saat ini bersama klub barunya terlihat cukup menjanjikan dan mencuri perhatian dengan beberapa pencapaiannya di setiap pertandingan. Ya, Cyrus Margono memang sudah sejak lama diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda di beberapa ajang kompetisi. Hal itu mulai dari kompetisi Piala Asia U23 2024 yang lalu hingga ke ajang kompetisi internasional lainnya di skuad Garuda. Namun sang pemain sejak ia resmi menjadi WNI sampai saat ini ia masih belum mendapatkan kesempatan, sehingga beberapa penggemar kini masih berharap bahwa Cyrus Margono nantinya bisa mendapatkan kesempatan bergabung dan bersaing dengan beberapa kiper skuad Garuda saat ini. Apalagi Cyrus Margono sempat mengatakan bahwa dirinya memiliki keinginan besar untuk bergabung dengan skuad Garuda, di mana ia sempat memberikan alasan kenapa lebih memilih menjadi WNI daripada Amerika Serikat yang selama ini menjadi tempat ia tinggal. Tentu karena ayah saya seorang WNI dan dahulu saya sering ke sini, sehingga saya ingin mendapatkan kesempatan untuk menjaga serta bermain untuk negara saya. Saya pernah dan akan selalu menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat senang dan hanya itu yang bisa saya katakan. Terima kasih banyak, kata Cyrus Margono kala itu. Ya, diketahui Cyrus Margono resmi menjadi WNI tepat pada hari Kamis 21 Maret 2024 tahun lalu. Hal itu setelah Cyrus Margono menjalani proses sumpah setia sebagai WNI di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam hal ini, setelah Cyrus Margono kini menjadi kiper andalan bersama klub barunya, semoga ia bisa menarik perhatian pelatih skuad Garuda yaitu Patrick Kluivert. FIFA kini kembali menyoroti timnas Indonesia menjelang duel melawan timnas Cina dan juga Jepang di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang, di mana mereka turut menantikan perjuangan selanjutnya dari skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Ya, timnas Indonesia akan melakoni dua laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana laga itu akan digelar pada Juni mendatang. Duel melawan timnas Cina dan juga Jepang tentu menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia, sebab hasil laga ini akan menentukan nasib skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026
Ya, diketahui kini pasukan Patrick Kluivert masih menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C, di mana timnas Indonesia total mengemas 9 poin dan unggul 3 angka dari timnas Bahrain dan juga Cina di urutan kelima dan keenam klasemen sementara. Nantinya hanya tim peringkat pertama dan kedua yang bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke babak keempat. Dalam hal ini laga melawan timnas Cina dan juga Jepang pun turut dinantikan oleh FIFA, di mana mereka mengunggah postingan khusus soal timnas Indonesia di akun Instagram resmi FIFA. Dalam unggahannya itu terlihat video supporter timnas Indonesia yang memenuhi Stadion GBK Jakarta, di mana dalam video itu deretan bendera merah putih pun dikibarkan oleh para supporter. 50 hari lagi menuju perjuangan selanjutnya, tulis akun resmi FIFA. Ya, tentunya memang menarik menantikan dua laga tersebut. Semoga saja tim merah putih bisa melewati dua laga ini dengan kemenangan. Pemain bintang timnas Indonesia yaitu Marcel Gers kini tengah menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim panas ini, di mana bek muda yang kini membela FC20 kini disebut-sebut akan dilepas oleh klubnya menyusul situasi kontrak yang tidak kunjung menemui titik temu. Ya, Marcel Gers merupakan salah satu pemain inti di lini pertahanan FC20. Di sepanjang musim ini, pemain tim merah putih tersebut telah mencatatkan 30 penampilan di berbagai ajang kompetisi. Kontribusinya di atas lapangan cukup konsisten, di mana hal itu membuatnya menjadi pilihan utama di lini belakang. Namun kendati performanya cukup stabil, masa depan Marcel Gers bersama FC20 kini sedang berada di dalam ketidakpastian, di mana kontrak sang pemain diketahui akan berakhir pada Juni 2026 dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Situasi ini membuat manajemen klub mengambil langkah strategis untuk memasukkannya ke dalam daftar jual guna menghindari risiko kehilangan pemain secara gratis di musim mendatang, di mana FC20 pun berharap bisa mendapatkan pemasukan yang signifikan dari penjualan pemain ini yang memiliki nilai pasar cukup tinggi. 3 pemain FC20 diperkirakan hampir pasti akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini, tulis 20 Insight. Ya, dari sisi finansial, Marcel Gers diperkirakan memiliki estimasi nilai transfer sekitar 7 juta hingga 10 juta euro. Estimasi tersebut didasarkan pada data yang dihimpun oleh Football Transfer dan juga SCI Sport yang mengacu kepada durasi kontrak, performa dan juga faktor pasar lainnya. Hal ini tentu membuat Marcel Gers menjadi aset berharga bagi FC20 sekaligus menarik minat dari sejumlah klub Eropa. Salah satu klub yang kini dikaitkan dengan Marcel Gers adalah Bologna. Rumor ini muncul seiring ketertarikan Bologna untuk memperkuat sektor pertahanan mereka dengan pemain muda yang potensial. Jika ini terjadi, maka Marcel Gers berpotensi mengikuti jejak Jay Itzas yang lebih dulu bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Dua pemain timnas senior kini mencuri perhatian setelah terlihat sangat peduli dengan para pemain timnas junior mereka di skuad Garuda Muda, di mana dua pemain timnas senior tersebut adalah Kevin Nix dan juga Sandy Walsh, di mana Kevin Nix dan Sandy Walsh terlihat salut dengan perjuangan Evandra Florasta dan juga timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Hal itu termasuk dengan keberhasilan timnas Indonesia U17 yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 yang berbuah tiket ke Piala Dunia U17 2025, di mana keduanya meninggalkan emotikon angkat tangan dan tepuk tangan di dalam kolom komentar unggahan akun Instagram Evandra pada Rabu kemarin. "Kami selalu berusaha memberikan segalanya untuk negara kami. Terima kasih semuanya," ujar Evandra. Ya, perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 gugur di babak ke-8 besar, di mana skuad Garuda Muda harus menyerah dari timnas Korea Utara U17. Namun kesuksesan mengalahkan Korea Selatan U17, timnas Yaman U17 dan juga timnas Afghanistan U17 di grup C sudah cukup membuat timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia U17, di mana skuad Garuda Muda bahkan mendominasi grup C Piala Asia U17. Kini para pemain timnas Indonesia U17 sudah pulang dari Arab Saudi dan juga sudah tiba di tanah air, di mana para pemain akan dipulangkan ke klubnya masing-masing sebelum kembali dikumpulkan untuk persiapan Piala Dunia U17 2025. Penjaga gawang timnas Indonesia yaitu Emil Audero kini curhat soal penyesalannya. Ya, Emil Audero tengah menjalani masa transisi penting dalam karir sepak bolanya, di mana ia setelah resmi menjadi WNI, ia pun langsung dipanggil ke skuad Garuda untuk menjalani laga internasionalnya. Namun hingga kini ia masih belum mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Namun peluang Emil Audero untuk unjuk kemampuan di pentas internasional kini terbuka lebar, di mana ia diperkirakan akan melakukan debut resminya bersama timnas Indonesia di laga melawan timnas Cina pada Juni mendatang. Absennya Martin Paes nantinya
akan memberikan jalan bagi Emil Audero untuk tampil perdana bersama skuad Garuda. Ya, meskipun belum debut di level internasional, namun Emil Audero tetap menunjukkan konsistensi di level klub. Emil Audero kembali ke Italia dan langsung mendapatkan kepercayaan penuh dari Palermo. Dalam 3 laga terakhir, ia tampil sebagai starter dan memperlihatkan performa stabil. Hal itu meskipun hasil pertandingan tidak selalu berpihak kepadanya. Salah satu laga yang menyisakan rasa kecewa besar bagi Emil Audero adalah di saat Palermo menghadapi Bari pada 11 April kemarin. Penyesalan adalah tidak naik ke klasemen, karena 1 poin selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu selalu bagus untuk klasemen saat ini, karena dalam jangka panjang itu akan berpengaruh, kata Emil Audero. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.